Baik, selamat datang kembali pada perkuliahan pemrograman spasial. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan dua hal, yaitu kita akan memvisualisasikan data SHP atau data save file, dan yang kedua kita akan melakukan atau melaksanakan visualisasi dengan menggunakan data raster seperti itu. Baik, seperti biasa, untuk tahapan pertama silakan membuat dulu R-script yang baru, dan selanjutnya silakan di-save terlebih dahulu agar dapat terarsipkan, dan silakan disimpan sesuai dengan folder yang Anda buat. Kita masuk ke dalam R9, yaitu visualisasi SHP dan raster. Nah, kita langsung saja membuat scriptnya. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu di sini, jadi clear object form, supaya kita bisa mengetahui terkait environment dari data SHP dan raster yang nanti akan kita visualisasikan. Oke, jadi yang pertama itu adalah visualisasi data SHP atau data shapefile. Yang biasanya data shapefile ini merupakan salah satu format data untuk memvisualisasikan data spasial ya. Dan yang kedua itu adalah visualisasi data raster. Dan data raster yang akan kita visualisasi itu merupakan data DEM ya, atau Digital Elevation Model. Nah, kita masuk dulu saja ke dalam tahapan pertama, yaitu memvisualisasikan data SHP. Nah, sebelumnya untuk informasi bahwasannya sebelum kita memvisualisasikan data save file atau data raster, kita itu harus dulu mengset yang namanya kira-kira folder dari data kita itu ada di mana. Baik, sebelumnya akan coba saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya folder yang akan kita gunakan itu adalah folder atau data yang akan kita gunakan itu adalah data SHP atau save file terkait batas administrasi dari Kabupaten Garut. Seperti ini, seperti itu ya. Jadi ini merupakan data save file yang akan kita visualisasi. Nah, oleh karena itu kita harus mengset terlebih dahulu kira-kira datanya ada di mana. Oke, tapi sebelum mengset ada baiknya kita menginstalasi package dulu ya. Jadi pertama itu adalah package dulu. Jadi untuk package yang akan kita gunakan pada visualisasi data SHP itu, yang pertama ada yang disebut dengan RGDAL ya. RGDAL. Ini. Yang kedua, kita akan menggunakan package yang namanya itu SF. RGDAL dan SF ini akan sering kalian temui kalau misalnya kalian akan memvisualisasi atau akan membuat suatu data olahan yang dimana sumber datanya itu merupakan data shapefile atau data SHP. Nah, setelah kita menuliskan script package-nya, silahkan bisa di-run saja langsung ya. Kita install aja langsung si package-nya. Oke. Nah, setelah terinstall package-nya, maka kita lakukan tahapan yang tadi saya sebutkan, yaitu mengset terlebih dahulu kira-kira data yang akan kalian masukkan itu lokasinya ada di mana dengan script berikut. Jadi data dir nah disinilah silakan kalian set kira-kira datanya itu ada di mana. Kalau saya itu datanya ada di mana, ada di data D, di folder D, lalu saya ada di folder pemrograman, lalu saya ada di folder data. Oke. Nah, setelah itu silakan kalian klikkan set WD atau set data directory,
Lalu di sini bisa masukkan silakan data dir. Data dir. Nah, data dir ini yang mana? Data dir ini yang jadi variabel yang telah kalian ketikkan. Nah, D pemrograman dan data ini adanya di mana? Adanya itu di file folder ini. Jadi dia itu ada di folder D, lalu dia masuk ke folder pemrograman, lalu masuk ke data. Sehingga yang kita masukkan itu atau data yang kita set itu adalah berikut. Jadi ada di D, ada di folder pemrograman, ada di data. Seperti itu. Silakan di-run saja terlebih dahulu. Kalau misalnya berhasil, dia akan muncul di environment bahwasannya value atau data yang akan kita masukkan itu berada pada folder D pemrograman data. Seperti itu. Kalau misalnya gagal, itu biasanya dia ada tulisan di bawah ini, keterangan gagalnya itu ada di sebelah. Baik, kita langsung saja memvisualisasikan data SHP-nya. Untuk visualisasi data SHP itu sebenarnya ada beberapa cara. Saya akan memasukkan dulu terkait cara pertama. Ini cara pertamanya. Nah, untuk cara pertama sendiri, itu kalian silakan menggunakan script. Misalnya kita buat dulu variabel ya. Jadi kan di R itu memang harus buat dulu variabel, lalu datanya dipanggil seperti itu. Misalnya saya akan membuat variabel SHP. Nah, kalian silakan buat operatornya, lalu kita masukkan yang namanya tools st underscore read. Nah, tool st underscore read itu dia itu asal usulnya dari package sf ini. Jadi dia itu membaca fitur simple atau layer dari file atau dari database. Seperti itu. Jadi dia itu semacam membaca data. Datanya itu dari mana? Dari database. Dan salah satu database-nya itu adalah file SHP. Jadi di sini silakan kalian tuliskan nama file SHP, yaitu kalau di sini saya Garut titik SHP. Nah, kenapa Garut titik SHP? Karena data yang saya gunakan itu namanya adalah data Garut. Dan ini adalah Garut titik SHP yang saya masukkan. Nah, sehingga eh, ketika pemasukan data SHP, maka silakan tuliskan sesuai dengan apa yang ada pada file SHP-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu silakan kalian klik plot. Plot itu fungsinya untuk memvisualisasikan. Silakan masukkan variabel SHP. Nah, di sini silakan Anda run. Nah, ketika di run, ketika itu juga dia itu akan muncul pertama keterangan si properties data SHP-nya atau source-nya. Mulai dari geometric type-nya, dia itu adalah multi polygon ya. Karena kan ada polygon, polyline, line, dan point, dan ini masuk dalam multi polygon. Lalu dia juga ada dimensinya, X, Y, Z. Lalu di sini pun ada koordinatnya. Mulai dari X min dan X max-nya. Seperti itu. Nah, di samping itu, kita juga bisa mengetahui bahwasannya data SHP yang kita masukkan itu kira-kira atributnya bagaimana. Caranya bagaimana, Anda silakan klik saja si data SHP ini. Nah, ketika diklik, dia akan muncul bahwasannya folder file yang ada pada atribut data SHP ini diantaranya terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, yang dimana setiap kolom itu memiliki spesifikasi. Ini merupakan nama kecamatannya, dan ini adalah save link dan save area. Seperti itu. Nah, ini objektif ini semacam kodenya itu, kode setiap dari kecamatan nomornya. Sehingga ketika divisualisasikan dia akan muncul 4 sesuai dengan nama-nama yang ada pada atribut itu tersendiri. Pertama ada objektifnya, kedua ada WADMKC-nya, lalu ada chef length-nya, underscore length, lalu ada juga chef underscore area-nya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dia ada 42 obs dan 5 variabel. Itu merupakan visualisasi data SHP cara 1. Sekarang kita masuk ke dalam cara 2. Oke,
Untuk cara kedua bagaimana? Untuk cara kedua, kalau misalnya cara pertama itu memunculkannya 4 data, dari setiap atribut tabel. Nah, kalau cara 2 itu, dia itu memunculkannya hanya satu terkait data SHP yang, ada di atribut tabel dan sifatnya pun menyeluruh. Kita masukkan saja variabelnya SHP2, kenapa SHP2? Karena SHP itu kan sudah ada di atas ya. Kalau misalnya kita buat variabelnya sama, maka nanti akan ter-override seperti itu. Sehingga kita buat SHP alternatif. Lalu kalian silakan klikkan read. Nah, silakan kalian read ini pilih yang read lalu ada tanda bulat dan ada tulisan GR. Ini merupakan tools fungsi dari si rgdal. Nah, kalau tadi kita yang st_read itu berasal dari sf dan ini tuh kita berasal dari rgdal ya, seperti itu. Nah, setelah itu silahkan kalian ketikkan nama SHP-nya apa. Kalau di sini nama SHP saya itu adalah Garut.shp. Nah, setelah itu silahkan kalian klik plot untuk memvisualisasikannya SHP2. Silakan kalian run sehingga nanti itu pertama dia akan muncul dulu ya source-nya itu seperti bagaimana. Lalu ketika divisualisasikan dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita zoom kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu hanya bentukan terkait batas administrasi dari data save file yang kita panggil seperti itu. Nah, ini kan warnanya polos. Nah, kita coba uh, fill warna pada region yang ada data SHP Garut ini. Kita silakan klikkan plot, lalu silakan klik SHP2 karena variabelnya itu SHP2. Lalu silakan masukkan script call underscore, misalnya warnanya kita menggunakan warna biru ya. Biru itu berarti blue. Nah, kita coba run. Maka dengan sendirinya dia akan berubah berwarna biru. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini tuh cara yang paling sederhana untuk memanggil data SHP menggunakan software RStudio untuk versi sendiri. Nah, selanjutnya ini kan data SHP-nya sudah kita panggil. Kalau misalnya sudah kita panggil, hanya kita biarkan seperti ini saja, nampaknya kurang estetik ya. Sehingga kita akan tambah terkait script apa, yaitu cara layout sederhana pada file SHP ya, atau save file. Jadi ada cara sederhananya bagaimana cara kita melayout SHP itu tersendiri. Nah, untuk melayout sendiri, tentunya kita memerlukan yang namanya package tambahan ya. Jadi ada package tambahan supaya si SHP ini bisa kita layout. Apa itu? Yang pertama ada yang disebut dengan package-nya itu tidyverse. Nah, ini tidyverse. Yang kedua itu ada yang disebut sebagai rgdal juga. Kita masukkan rgdal walaupun sebenarnya rgdal itu sudah kita install di atas ya. Dan pertanyaannya apakah boleh kita tidak menginstal rgdal? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena di atas sudah ada. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan broom. Nah, ini broom. Oke. Nah, setelah itu silahkan Anda instalasi dulu terkait data SHP-nya. Silahkan Anda run. Nah, dia secara otomatis akan langsung menginstalasi. Dan jangan lupa untuk connect terhadap internet ya. Untuk instalasi library-nya atau instalasi package-nya. Nah, setelah itu kita akan masukkan script, yang dimana script ini fungsinya untuk memvisualisasikan terkait data SHP yang telah kita input. Misalnya kita buat ini adalah shp2 underscore tidy ya.
Misalnya kita buat seperti ini, lalu kita masukkan tidy. Nah, kita masukkan datanya SHP-2 lah. Misalnya kita pakai SHP-2 saja ya. Jadi SHP-2 itu SHP yang ini nih. Jadi kita bisa disebut melanjutkan terkait script yang sudah kita buat pada cara 2, lalu kita visualisasikan seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan kalian buat visualisasinya dengan script namanya itu adalah ggplot. ggplot ini sangat terkenal sekali ya. Setiap kalian akan memvisualisasikan suatu data, apa itu data tabel atau data spasial dan lain sebagainya, pasti ggplot itu selalu menjadi salah satu alternatif. Seperti itu. Nah, silakan kalian masukkan variabelnya dulu. Variabelnya itu adalah shp2_id. Lalu kita masukkan as. As itu adalah salah satu fungsi untuk memasukkan data yang ada di dalam file, format filenya. Di sini kan ada x ya. X itu kan longitude, long. Lalu kita ada y. Y itu kan latitude. Lalu kita masukkan yang namanya group. Group sama dengan group. Group sama dengan group. Lalu kita tambahkan. Ini baru AS-nya dulu saja, baru datanya yang dimasukkan. Kita masukkan yang namanya geom_polygon. Nah, geom_polygon silakan Anda masukkan color, warnanya warna apa. Misalnya kita menggunakan warna black atau ya, warna hitam. Lalu size-nya berapa? Silakan masukkan misalnya 0,1. Lalu fill-nya juga silakan masukkan. Misalnya di sini warnanya itu adalah light gray. Nah, si color ini fungsinya dia itu buat batasnya atau batas terkait setiap regionnya itu. Jadi out fill-nya mungkin. Nah, kalau ini fill-nya, fill in-nya. Nah, kita tambahkan lagi, kita masukkan chord equal. Nah, ini chord equal, lalu silakan ditambahkan lagi, kita tambahkan judul ya. Kalau menambahkan judul itu kita bisa menggunakan yang namanya itu labs. Nah, si labs ini silakan masukkan title. Nah, titlenya mau apa? Misalnya titlenya peta Kabupaten Garut. Contoh. Nah, setelah itu silahkan kalian kunci dengan temanya. Temnya itu misalnya kita pakai yang minimal, yang lumrah-lumrah saja. Oke. Nah, dari sini silahkan kalian run. Nah, jadi nanti outputnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya outputnya. Jadi kan di sini tadi sudah kita masukkan datanya, AES-nya ya. AES itu salah satu tools untuk memasukkan data. Bahwasannya si AES-nya itu, X-nya itu adalah longitude. Ini ya. Nah, dan si Y-nya itu adalah latitude. Nah, setelah itu ini merupakan geopoligon yang color black itu, dia itu seperti yang tadi saya sebutkan, batas-batas dari setiap regionnya. Dan ukurannya itu ini 0,1 dan fill-nya itu, fill color-nya itu dia light gray. Setelah itu saya masukkan grid juga, core_equal, lalu kita masukkan judulnya peta Kabupaten Garut. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh untuk memvisualisasikan data SHP ya, atau memvisualisasikan data spasial seperti itu sesuai dengan mata kuliah kita ya, pemrograman spasial. Baik, kita akan langsung berlanjut kepada data spasial lainnya. Tadi kita sudah memvisualisasikan data SHP atau shapefile, dan salah satu sumber data spasial itu yang biasa kita gunakan untuk konteks penginderaan jauh itu biasanya adalah data raster ya. Jadi data raster yang akan kita visualisasikan itu kurang lebih adalah data DEMNAS yang bisa kalian download dari
eee, websitenya, WIG ya, seperti itu. Nah, data dem-nya yang mana? Data dem-nya itu adalah jadi data dem ini sudah saya set, datanya sesuai dengan, lokasi SHP-nya. Kenapa saya disimpan di tempat yang sama? Intinya supaya lebih efisien saja, seperti itu. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam visualisasi data raster itu adalah instalasi package. Instalasi package. Package yang akan kita instalasi package apa saja? Pertama itu adalah package yang disebut dengan raster. Jadi si raster sendiri ini dia itu sudah ada ya package-nya. Kalau misalnya Anda search di internet package library package dari bahasa A raster itu pasti dia ada banyak sekali referensinya seperti itu. Yang kedua adalah SP. Tadi ada SF, sekarang ada SP. SP itu sama seperti kurang lebih hampir sama seperti SF, hanya beda objek saja. Kalau SP itu sama-sama untuk membaca datanya itu karakteristiknya bagaimana. Yang ketiga itu adalah tools untuk memvisualisasi yang sangat lumrah sekali yang biasa kita gunakan itu disebut sebagai ggplot ya. Kita pakai yang ggplot. Nah, jadi kita cukup menggunakan 3 package ini. Dan sekarang silakan Anda run. Silakan Anda instalasi ya di package ini. Kalau misalnya masih penasaran di run 2 kali pun tidak masalah ya. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam scriptnya. Dan ini prinsipnya sama seperti memasukkan data SHP. Hal pertama yang harus Anda lakukan itu yaitu mengset terkait datanya ada di mana. Terus saya pakai set dir. Lalu kita pakai operator, maka silakan kalian ketikan kira-kira data raster kalian itu ada di mana. Ini misalnya saya ada di data D, lalu saya ada di folder pemrograman, lalu ada di folder data. Nah, di sini silakan set WD, silakan kalian masukkan variabel data D. Seperti itu. Jadi ada di D pemrograman data. Kalau di folder seperti ini. Ada di D, ada di pemrograman, ada data. Jadi data yang akan saya masukkan ini merupakan data dem-nya. Nah, nanti saya akan memasukkan data dem Garut yang ini. Data dem Garut yang ini. Seperti itu. Baik, kita langsung run saja si set datanya sehingga dia itu akan ada di environment dan sebenarnya ini tuh ter-overwrite ke yang data SHP, tapi ini tidak masalah. Seperti itu. Baik, kita langsung saja pada scriptingnya dan untuk scripting pertama kita silakan munculkan variabelnya. Contoh saya pakai variabel yang sangat simpel sekali yaitu cukup menggunakan R saja. Kalian panggil rasternya, silakan pakai script raster lalu silakan kalian klik nama dem yang akan kalian masukkan. Kalau saya dem Garut.tif. Nah, seperti itu. Yang namanya data dem atau data raster atau data seperti DTM, DSM itu harus kita agregat dulu ya. Agregat. Jadi agregat itu fungsinya semacam karena si raster itu kan ada nilai-nilainya ya, kan ada yang disebut DN, dial number. Kalau dikoreksi, kalau di yang multispektral kan dikoreksi menjadi TOA dulu, top of atmosfer, lalu jadi BOA, bottom of atmosphere, lalu nilai itulah yang bisa kita gunakan. Nah, kalau ini sifatnya itu bukan koreksi, hanya saja mengagregat terkait data raster yang akan kita masukkan. Jadi sifatnya itu agregatnya. Jadi silakan kalian buat R-nya, karena si variabelnya RR, maka kita masukkan fact sama dengan 1. Jadi kita agregat. Lalu di sini silakan plot R. Oke, kita coba run. Kita coba run dan dia kurang lebih akan muncul data rasternya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita zoom kurang lebih
Ini sama ya dengan si data Garut. Jadi saya menggunakan SAP Garut dan saya pun menggunakan data DEM Garut. Jadi kurang lebih sama lah seperti ini. Nah, jadi ini SAP-nya, ini data DEM. Nah, kalau misalnya memvisualisasi hanya seperti ini kan terlalu polos sekali ya. Sehingga kita itu di sini tujuannya akan memvisualisasikan atau melayout terkait data si raster ini. Mungkin di sini saya tulis layout sederhana data raster. Nah, melayoutnya menggunakan apa? Melayoutnya itu menggunakan ini. Library ggplot atau package ggplot ya, ggplot 2. Baik, kita langsung saja melayout. Hal pertama kita harus membuat dulu yang disebut sebagai data frame ya. Jadi data raster yang kita panggil, kita buat data frame-nya. Contoh saya pakai variabel def saja. Untuk mempersingkat, silakan kalian ketikkan script namanya itu s.data.frame. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini silakan masukkan R karena variabelnya itu variabel R. Kita buat nilai boolean ya. Kemarin sebelumnya kan pernah kita pelajari ya tipe data, salah satunya itu ada boolean. Maka di sini silakan tuliskan XY sama dengan T. Apa itu T? T itu adalah true ya. Boolean itu kan ada dua ya kemungkinannya. Ada yang true dan ada juga yang false seperti itu. Nah, selanjutnya kita pakai ggplot. Lalu silahkan di sini tambah. Pertama, yang akan kita lakukan atau yang akan kita masukkan itu adalah data DEM-nya ya. Yaitu kita menggunakan geom_tile. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini silakan kalian masukkan data, lalu silakan masukkan df. Kenapa df? Karena df ini merupakan data frame yang variabel data frame yang akan kita masukkan. Nah, setelah df kita masukkan as untuk menerjemahkan terkait datanya. Di sini penerjemahannya itu adalah x sama dengan x dan lalu y sama dengan y. Nah, setelah itu silakan klik fill, lalu klik sama dengan, silakan masukkan DEM Garut. DEM Garut. Seperti ini. Ya, DEM Garut, lalu silakan tambahkan. Dan di sini silakan klik namanya itu scale underscore fill underscore gradient. Nah, yang mana yang dipakai yang paling bawah, gradient TN. Di sini silakan klik colors. Nah, ini colors sama dengan sorry. Jangan pakai yang O. Cukup ini saja colors. Nah, ini colors sama dengan contoh kita pakai yang Terrain.colors ya. Nah, di sini ada ukurannya ya. Ukurannya kita masukkan kodenya itu 10 saja. Jadi setiap warna itu ada ukurannya. Sama seperti kalau kita bermain di CMYK. Kita masukkan judul, selanjutnya judul itu sama seperti pas memasukkan data SHP, yaitu menggunakan tools atau script namanya itu labs. Labs, silakan masukkan title. Nah, titlenya mau apa? Contoh misalnya karena ini data DEM, maka saya masukkan DEM Kabupaten Garut. Nah, setelah itu silakan ditambah, kita kunci dengan tema underscore BW. Oke, kita coba run CDF-nya. Ini sedang berproses, kita tunggu saja. Biasanya, nah ini salah satu ciri kalau sedang proses itu di sini ada tulisan stop seperti tadi. Oke, tunggu sebentar. Oke, nampaknya ini tidak keluar ya si ininya. Silakan kita layout ketika kita run lagi saja si scriptnya dan di runnya itu dari awal. Nah, ini invalid plot index. Nah, oke. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini produknya. Jadi tadi tuh masih dalam proses tadi tapi saya klik-klik jadi dia keluar tulisan invalid. Tapi nanti
produknya kurang lebih seperti ini. Jadi karena DEM itu menunjukkan nilai ketinggian, sehingga nanti yang akan terlihat itu adalah area tertinggi atau area dataran atau bisa juga disebut sebagai topografi ya, seperti itu. Nah, Tyrian.colors ini warna yang template. Jadi si colors ini tuh warna template. Ketika kita memasukkan Tyrian.colors kurang lebih warnanya nanti akan seperti ini. Gitu, dan seperti biasa ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Pertanyaannya apakah bisa dibuat sama seperti ini? X-nya itu long, Y-nya itu latitude, jawabannya sama. Kalian tinggal rubah saja di sini. X itu adalah long, Y itu adalah latitude. Seperti itu. Dan ini visualisasinya kalau misalnya kita zoom, plot zoom, kurang lebih nanti visualisasinya itu akan sama si Dem Garut itu seperti ini. Bentar, ini cukup lumayan berat ternyata. Untuk datanya itu ini silakan bisa Anda download di data Demnas ya di BIG, website BIG. Nah, kurang lebih seperti ini kalau divisualisasikan. Seperti itu. Ini adalah visualisasi sederhana dan kedepannya sebenarnya software R ini atau bahasa R ini bisa memvisualisasikan lebih sampai ke bentuk tiga dimensi atau pemodelan banjir dalam bentuk digital elevation model dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini dan seperti biasa kita akan ada evaluasi. Untuk evaluasinya yang pertama adalah buatlah tutorial visualisasi data SHP menggunakan cara satu. Yang kedua itu adalah sama, buatlah tutorial visualisasi data menggunakan cara dua. Yang ketiga, buatlah visualisasi layout data SHP ya. Jadi sama seperti atas. Layout data SHP. Dan yang keempat itu silahkan buatlah tutorial visualisasi layout data depth. Nah, note data SHP silakan data SHP-nya SHP masing-masing individu ya. Data SHP dan raster itu masing-masing individu. Jadi silakan kalian gunakan SHP yang kalian punya, yang Anda punya untuk visualisasinya. Dan rasternya pun sama. Dan raster itu silakan rasternya itu raster DEM ya, jangan yang lain dulu. Kalau misalnya rasternya multispektral seperti hasil dari analisis citra satelit, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Contoh misalnya seperti Landsat 8, Landsat 9, 7 itu juga bisa. Hanya saja kalau Landsat 8 itu harus ada skrip tambahannya seperti itu. Jadi yang kita gunakan ini sederhana dulu saja. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda menyesuaikan evaluasinya dan seperti biasa nanti disesuaikan pada platform spot seperti itu. Cukup sekian, selamat mengerjakan.